Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma aftah lana qulubana wa alhimna rushdana wahdina siratakal mustaqim. Inna nas'aluka ilman nafi'an wa imanan thabitan wa yakinan rasikhan wa qalban khashi'an wa lisanan dhakiran wa rizqan halalan thayyiban wa amalan salihan mutaqabbala. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali senantiasa kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia umur dan kesehatan yang masih Allah berikan kepada kita semua. Taufik dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menunaikan kewajiban maghrib kita berjamaah di tempat yang mulia ini, dan sambil kita menunggu masuknya waktu Isya, kita melanjutkan pelajaran kita seputar pembahasan tentang akhlak dan keseharian Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis-hadis yang dihimpun oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahmatullahi alaih dalam kitabnya Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau kitab Asy-Syama'il An-Nabawiyah wal Khisal Al-Mustafawiyah. Kita masih berada di bab yang ke-40 jamaah sekalian, bab seputar ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang dimaksud ibadah di sini oleh Imam At-Tirmidzi adalah solat-solat sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususnya solat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau lakukan di rumahnya atau di malam hari. Pertemuan pekan lalu jamaah sekalian, kita sudah membahas beberapa hadis seputar solat malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah menyebutkan tentang hadis Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah solat malam dengan hanya mengulang-ulangi satu ayat dari Al-Quran. Ya, setelah membaca Al-Fatihah tentu saja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah solat malam, setelah beliau membaca Al-Fatihah maka beliau hanya membaca satu ayat, dan ayat itu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ulang-ulangi. Dan ini sejalan juga dengan hadis Abu Dzar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah solat malam faqara bi ayati hatta asbaha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah membaca Al-Fatihah hanya membaca satu ayat saja, dan ayat itu yang diulang-ulangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai menjelang masuknya waktu subuh. Ayat itu disebutkan oleh sahabat Rasulullah Abu Dzar, yaitu surah Al-Maidah ayat 118. Ayat yang berisi munajat Nabi Isa alaihi salam, in tu'adzibahum fa innahum ibaduk. Ya Allah, kalau engkau menyiksa mereka, mereka adalah hamba-hambamu. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Akan tetapi kalau engkau mengampuni mereka ya Allah, sesungguhnya engkau maha perkasa lagi maha bijaksana. Inilah
ayat yang pernah diulang-ulangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jamaah sekalian. Meskipun ada juga riwayat yang lain bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti dalam hadis ya, sahabat-sahabat yang lain, ya, Hudzaifah ibnul Yaman, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah sholat malam setelah beliau membaca Al-Fatihah, beliau membaca Al-Baqarah, ya, kemudian An-Nisa, Ali Imran sampai Al-Maidah jamaah sekalian. Tetapi ternyata pernah juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membaca hanya satu ayat saja yang beliau ulang-ulangi. Wa hadza yadullu ala masyru'iyyati tikraril ayah al-wahidah. Dan ini menunjukkan bolehnya kita mengulang-ulangi satu ayat atau mungkin satu surah dalam satu solat jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan penekanannya di sini pentingnya tadabbur. Ya, pentingnya kita memahami, menjiwai, memaknai apa yang kita baca. Dan memang tujuan utama dari solat itu adalah lidzikri, kata Allah, untuk mengingatku. Maka seharusnya kita bisa memahami, ya, seharusnya kita bisa memaknai ayat yang kita baca atau bacaan solat kita. Makanya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan faqira'atu ayatin bittafakkur wattafahum khairun min qira'ati khatmati bighairi tadabburin wa tafahum. Membaca satu ayat tetapi hati kita hadir penuh dengan tadabbur, menjiwai, memaknai, itu lebih baik daripada membaca banyak tetapi hati tidak pernah hadir, tidak difahami apa yang kita baca, ya, tidak dimaknai apa yang kita baca. Kita juga sudah menjelaskan jamaah sekalian bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah sholat malam dalam keadaan beliau duduk. Ini kata istri beliau di penghujung umur beliau, saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah menginjak usia tua. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat di usia 63 tahun. Ya, di usia 60-an ini jamaah sekalian, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sholat malam itu sudah dalam keadaan duduk jamaah sekalian. Ya, kadang beliau duduk dulu, kata Sayyidah Aisyah, nanti tersisa 30 ayat, ya, baru kemudian beliau berdiri. Kenapa jamaah sekalian? Ya, kata ulama kita, saking inginnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjaga kebiasaan baik yang sudah beliau lakukan sejak dulu. Kebiasaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu dengan bacaan yang sangat panjang. Apakah karena surah yang bervariasi ataukah ayat-ayat yang diulangi, sehingga sampai usia beliau tua sekalipun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tetap menjaga kebiasaan baik tersebut dengan, ya, tentu saja menyesuaikan dengan kondisi beliau. Ya, kalau berdiri kadangkala di usia tua tidak seperti di usia muda kita jamaah sekalian bisa berdiri lama. Ya, tapi kalau kita sudah tua kadang fisik tidak mampu lagi. Ya, lutut mungkin kadang sudah sakit. Ya, kalau kita mungkin sudah ada asam urat, ya, betis, ya, juga tidak lama, tidak kuat. Maka agama kita selalu memberikan solusi jamaah sekalian, memberikan kemudahan. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan bagi kalian dan tidak menginginkan kesusahan bagi kalian. Maka bisa kebiasaan baik itu tetap terjaga seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan duduk. Ya, kalau tidak mampu lagi berdiri, ataupun, ya, bisa sesekali berdiri, sesekali duduk seperti yang dilakukan oleh Rasulullah. Awalnya beliau duduk, tapi setelah tersisa 30 ayat lagi yang dibaca baru beliau berdiri, atau sebaliknya kata ulama kita. Bisa kita berdiri, tetapi ternyata kalau kita sudah merasa tidak kuat, sementara kita masih ingin meneruskan bacaan kita, menikmati bacaan kita, maka kita bisa duduk. Ini diantara taisir, diantara kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita jamaah sekalian.
dan menunjukkan betapa sakral ibadah solat ini. Kalau kita tidak bisa berdiri, bisa dengan duduk. Kalau kita tidak bisa duduk, bisa dengan berbaring, sehingga tidak ada sama sekali alasan untuk kita meninggalkan ibadah solat. Ya, kita terluput karena tertidur, karena terlupa, kita diwajibkan untuk mengqadha, untuk menutupi hutang dari solat kita, sebagaimana hutang puasa Ramadan kalau kita terluput. Dan ini jamaah sekalian, di antara manfaatnya kenapa hal ini dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa di usia tua beliau tetap membaca dengan bacaan yang panjang meskipun dengan diselingi duduk. Ini pentingnya kita menjaga kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan sampai kita meninggalkan dunia ini, jamaah sekalian. Mungkin di antara jamaah sekalian ada yang di waktu usia mudanya sudah melazimkan solat duha, maka ia jaga solat duha itu sampai ia wafat. Mungkin di antara jamaah sekalian ada yang sudah membiasakan dirinya dengan solat malam, maka ia menjaga solat malam itu sampai ia wafat. Atau di antara jamaah sekalian mungkin ada yang sudah membiasakan dirinya sejak muda untuk berjamaah di masjid, maka ia jaga kebiasaan baik itu sampai ia wafat. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, maka sembahlah Tuhanmu sampai datang al-yakin itu, sampai datang kematian. Dan inilah merupakan bekal kita menemui Allah Subhanahu wa taala. Ada kebaikan-kebaikan yang sudah kita lestarikan sejak kita masih muda, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Beda kadang dengan anggapan sebagian orang, seakan-akan solat dan taubat itu nanti relevan kalau sudah tua. Iya, belum terlalu cocok kalau anak muda terlalu perhatikan solat. Iya, belum terlalu cocok kalau anak muda terlalu sering ke masjid. Ya, padahal jamaah sekalian, ya, taubat itu baik kata ahli hikmah kita, tetapi lebih luar biasa lagi kalau anak muda yang sudah menjaga batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala sejak ia masih muda, dan ia jaga batasan-batasan tersebut, ia jaga kebaikan-kebaikan tersebut sampai ia meninggal. Dan itulah yang dilakukan oleh Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama ibadah solat, jamaah sekalian. Saat beliau akan wafat, beliau berpesan tentang solat ini. As-shalah, as-shalah, as-shalah wa ma malakat aimanukum. Perhatikan solat kalian, perhatikan solat kalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat akan wafat, ya, tidak pernah beliau mengkhawatirkan bagaimana diri beliau, bagaimana keluarga beliau, tetapi yang beliau khawatirkan adalah kita-kita ini, jamaah sekalian, umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jamaah sekalian, di penghujung bab ini Imam At-Tirmidzi membawakan hadis-hadis solat yang lainnya, tetapi ini tidak berkaitan lagi dengan solat tahajud. Di penghujung bab 40 ini Imam At-Tirmidzi menceritakan bagaimana solat rawatibnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu solat sunnah yang dilakukan sebelum atau sesudah solat wajib. Ada solat-solat yang dijaga, dirutinkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengikuti solat wajib, jamaah sekalian. Ini yang disebut sebagai solat sunnah rawatib, ratibah, ya, selalu dijaga, selalu dirutinkan oleh Rasulullah, dan hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Imam At-Tirmidzi mengatakan, haddatsana Ahmad bin Mani', qala haddatsana Ismail bin Ibrahim, qala haddatsana Ayyub an-Nafi' an Ibni Umar, dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma qala, beliau mengatakan, shallaitu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam raka'atain qabla zuhur. Saya pernah salat bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raka'atain qabla zuhri, 2 rakaat sebelum salat zuhur, wa raka'atain ba'daha,
dan 2 rakaat setelah zuhur, wa rak'atain ba'dal maghrib fi baitihi, dan 2 rakaat setelah solat maghrib di rumahnya, wa rak'atain ba'dal isya'i fi baitihi, dan 2 rakaat juga setelah solat isya di rumah beliau. Hadis ini jamaah sekalian juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, dan hadisnya hadis yang sahih. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abdullah bin Umar, sahabat yang paling bersemangat untuk menyerupai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan cuma dalam perkara ibadah, bahkan hal-hal yang disenangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Umar pun berusaha untuk ikut senang, menyukai apa-apa yang disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang paling penting tentu saja jamaah sekalian, untuk kita ambil tuntunannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tuntunan ibadah, terutama salatnya. Sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Shallu kama raaitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana melihatku salat. Maka Abdullah bin Umar itu mengamati salat sunnah apa saja yang dijaga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang betul-betul beliau rutinkan. Maka inilah yang disampaikan di hadis ini jamaah sekalian, bahwa 2 rakaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menjaga salat 2 rakaat sebelum salat zuhur, kemudian 2 rakaat setelah salat zuhur. Berapa rakaat totalnya jamaah sekalian? 4. Kemudian 2 rakaat setelah maghrib. Berapa? 6. Kemudian 2 rakaat setelah isya, jadi 8. Iya. Di hadis Ibnu Umar ini jamaah sekalian, yang diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, selain Imam At-Tirmidzi, ini hanya berjumlah 8. Apakah salat sunnah rawatib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya 8 rakaat? Jawabannya tidak jamaah sekalian. Dalam satu riwayat 12 rakaat, dalam riwayat yang lain 10 rakaat. Tapi hadis dari Ibnu Umar ini hanya menyebutkan 8 rakaat, 2 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, 2 setelah maghrib, dan 2 setelah isya. Ini pentingnya jamaah sekalian, kata ulama kita, mengumpulkan nas-nas yang ada, hadis-hadis yang ada, atau di dalam ayat Al-Quran kalau ayatnya ada, sebelum menyimpulkan satu hukum. Tidak bisa kita menarik kesimpulan hukum hanya berdasarkan satu hadis atau satu ayat saja. Makanya ini pekerjaan ulama kita, mereka yang disebut sebagai para mujtahid, orang-orang yang mampu berijtihad, orang-orang yang memahami teks-teks agama itu, mengumpulkan yang setema, satu pembahasan, mana yang setema, kalau terjadi ta'arud, terjadi dikotomi antara satu ayat dengan ayat yang lain, atau mungkin antara satu hadis dengan hadis yang lain, maka dilihat yang mana nasikh dan mansukhnya. Tidak bisa jamaah sekalian hanya membaca satu hadis, apalagi hadis terjemahan, lalu kita menarik kesimpulan hukum, apalagi kalau kesimpulan itu tidak pernah dikatakan oleh ulama kita sebelumnya. Jamaah sekalian, kita datang dengan perkara yang baru. Sejak 1400 tahun umat ini lebih, tidak pernah ada yang mengatakan bahwa sholat sunnah rawatib Rasulullah itu cuma 8 rakaat, karena ulama kita sudah mengumpulkan hadis-hadis yang lainnya, bukan cuma hadis dari Ibnu Umar ini. Lalu kemudian setelah mereka olah hadis itu, memahami hadis itu dengan proses penalaran yang disebut sebagai ijtihad, barulah mereka menarik kesimpulan. Dan ini pentingnya kita kembali kepada apa yang telah ulama kita simpulkan. Makanya tuntunannya di dalam Al-Quran, fas'ali ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli zikir, ulama tersebut, kalau kalian tidak mengetahuinya. Bukan kita sendiri-sendiri yang kemudian mencari. Ada ilmu bedahnya.
ada ilmu usul fiknya, ada ulumul Qur'annya, ada ulumul hadithnya, ada asbabul wurudnya, ada asbabun nuzulnya. Ini pekerjaan para ulama kita jamaah sekalian yang sudah mereka wariskan dari generasi ke generasi. Sisa kita menelaah, membaca petunjuk-petunjuk ulama kita. Nah, di hadis ini jamaah sekalian, satu hadis ini hanya menyebutkan 8 rakaat. Apa yang tidak disebutkan oleh Ibnu Umar? Sholat sunnah sebelum subuh, qobliyah subuh. Bahkan inilah sholat sunnah rawatib yang paling afdol, yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan di saat safar sekalipun. Kalau yang 8 ini, kalau Rasulullah bersafar, ya bisa untuk ditinggalkan jamaah sekalian. Ya, karena yang fardhu saja, yang 5 waktu saja itu bisa dijama dan dikasar. Yang bisa dijama dan dikasar, duhur dengan asar, ya, maghrib dan isya bisa dijama. Maka yang sunnahnya jamaah sekalian boleh untuk ditinggalkan. Tetapi ada 2 sholat sunnah yang tidak ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu qobliyah subuh dan sholat lail jamaah sekalian, sholat malam, qiyamul lail, sholat tahajud. Ini 2 yang tidak ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang tidak disebutkan oleh Abdullah bin Umar. Nanti kita akan sampaikan, jelaskan kenapa Abdullah bin Umar tidak menyebutkan tentang sholat sunnah qobliyah subuh. Kemudian jamaah sekalian, kata Abdullah bin Umar, "Shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam rak'atain qabla dzuhur." Saya salat bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 2 rakaat sebelum zuhur. Kata ma'a di sini bersama itu tidak dipahami sebagai berjamaah. Ya, karena kalau kita baca sepintas hadisnya jamaah sekalian, saya sholat bersama dengan Rasulullah 2 rakaat sebelum zuhur. Kalau orang memahami secara tekstual, maka dipahami ternyata Ibnu Umar bersama dengan Rasulullah itu sholat sunnah qobliyah bersama-sama, berjamaah. Tetapi bukan seperti itu kata ulama kita. Ma'a di sini, bersama di sini bukan berjamaah, tetapi kata ulama kita boleh jadi saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat sunnah qobliyah di masjid, Abdullah bin Umar juga sholat sunnah qobliyah di masjid yang sama-sama sholat sunnah, tetapi tidak dalam keadaan berjamaah, karena sholat sunnah rawatib ini dilakukan sendiri-sendiri. Beda dengan sholat sunnah yang boleh dilakukan berjamaah. Apa itu jamaah sekalian? Ya, Idain, Idul Fitri, Idul Adha. Kemudian sholat lail, ya, hadisnya kita sudah bahas. Beberapa sahabat pernah menjadi makmumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dibawa ke pemahaman juga ke sholat duha sesekali. Kemudian sholat sunnah yang lain yang biasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan berjamaah, istisqa. Kemudian sholat sunnah gerhana. Ini jelas nasnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan secara berjamaah, apalagi di musim kering seperti ini jamaah sekalian. Beberapa pemerintah daerah itu sudah memberikan himbauan untuk sholat istisqa, minta hujan. Tidak tahu kita di Goa apa sudah ada apa belum. Ya, kami lihat rilisnya beberapa pemerintah daerah itu, termasuk di Jawa, itu sudah memberikan himbauan untuk sholat sunnah istisqa. Nah, itu diantara sholat sunnah yang bisa dilakukan dengan berjamaah jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah sekalian, rak'atain ba'daha. Ada yang juga tidak disebutkan oleh Abdullah bin Umar, tapi disebutkan oleh istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadangkala juga, dan beliau merutinkan sebenarnya, yaitu 4 rakaat sebelum zuhur. Makanya kalau kita total semua jadinya 12. Ini yang tidak disebutkan oleh Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar hanya menyebutkan 2 rakaat sebelum zuhur. Ya, sehingga kalau kita kompromikan semua hadis yang ada, totalnya menjadi 12. Ya, meskipun 4 rakaat sebelum zuhur ini
sifatnya kondisional jamaah sekalian. Kalau kita memiliki keluangan waktu bisa untuk 4 rakaat, maka ini tentu saja yang afdol untuk kita lakukan, yaitu 4 rakaat sebelum zuhur. Tetapi kalau ternyata yang kita mampu lakukan adalah 2 rakaat, maka jadinya cuma 10 rakaat. Jadi kalau kita total semuanya 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Totalnya 12 rakaat. Dan ini ada keutamaan khususnya jamaah sekalian. Orang yang menjaga 12 rakaat ini, ya, mengikutkan 12 rakaat ini dengan sholat wajibnya, ada keutamaan khususnya yang akan kita bahas. Ini jamaah sekalian, keterangan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu tentang sholat sunnah yang dirutinkan dan dijaga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis berikutnya, kata Imam At-Tirmidzi, haddatsana Ahmad bin Mani', qala haddatsana Ismail bin Ibrahim, qala haddatsana Ayyub an-Nafi' an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, sahabat yang sama tadi yang menceritakan hadis yang pertama tadi. Kata beliau, haddatsatni Hafsah. Hafsah bercerita kepadaku. Siapa itu Hafsah jamaah sekalian? Saudaranya Abdullah bin Umar, putri dari Umar Ibnul Khattab yang merupakan istri dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abdullah bin Umar, haddatsatni Hafsah, saudariku Hafsah itu bercerita kepadaku, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli rak'atain hina yatlu'ul fajru yunadil munadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu salat 2 rakaat saat tiba fajar shadiq, masuk waktu subuh. Yuwayunadil munadi, dan muadzin sudah mengumandangkan azan. Ini pelengkap jamaah sekalian dari hadis yang pertama tadi. Kenapa di hadis pertama tadi Abdullah bin Umar tidak menyebutkan tentang 2 rakaat sebelum subuh ini? Karena ini biasanya dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumahnya jamaah sekalian. Biasanya tidak dilihat oleh sahabat, beda dengan yang 8 tadi atau yang 10 kalau kita kumpulkan dengan hadis Aisyah, yang di waktu duhur, di waktu maghrib, dan di waktu isya. Adapun 2 rakaat sebelum subuh ini biasanya dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu di rumah beliau jamaah sekalian, dan ini sudah kita jelaskan pada pembahasan tentang sholat tahajudnya Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat tahajud, sholat malam, kemudian beliau tutup dengan witir, lalu beliau istirahat. Ya, kadangkala beliau tidur, kadangkala beliau menggauli istri beliau sebelum masuk waktu subuh. Kalau beliau tertidur, nanti kemudian terbangun saat terdengar suara azan subuh. Ya, kalau beliau butuh untuk mandi wajib, maka beliau mandi wajib dulu. Kalau tidak, beliau mencukupkan diri dengan wudu. Dan sholat sunnah 2 rakaat khafifatain di rumah beliau jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah imam. Iya. Dan fikihnya memang makmum itu yang menunggu imam, bukan imam yang menunggu makmum. Kayaknya masih sedikit jamaah. Iya, tunda-tunda dulu. Iya, bukan imam yang menunggu makmum, tapi makmum yang menunggu imam. Iya. Kapan datang imam? Kebiasaannya jamaah sekalian, kalau Rasulullah sudah masuk ke masjid, maka langsung juga Bilal itu kalau sholat subuh langsung qomat. Kenapa? Karena sahabat tahu bahwa Rasulullah sudah sholat sunnah di rumahnya, dan rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dengan masjid berdempetan, hanya di antara seperti itu, sitar, kain saja. Iya, bapak-bapak dan ibu yang pernah umroh, pernah berziarah ke Raudhah, kemudian di sampingnya ada makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
itulah dulu Masjid Nabawi yang awal-awal jamaah sekalian. Raudhah tempat orang sholat sekarang itulah Masjid Nabawi yang awal tempat Rasulullah dimakamkan, sallallahu alaihi wasallam, adalah rumah beliau. Jadi kalau beliau keluar ke masjid, cukup buka sitarnya, singkap sitarnya, kemudian melangkahkan kaki, maka masuklah beliau ke dalam masjid. Makanya kadangkala kalau Rasulullah agak lambat, itu Sayyiduna Bilal itu ketuk-ketuk pintu, ingatkan Rasulullah, ya Rasulullah, jamaah sudah hadir. Jangan sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beruzur atau bagaimana sehingga bisa dicarikan imam pengganti. Barulah kemudian kadangkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar memimpin sholat. Tetapi biasanya memang itu Rasulullah sudah sholat sunnah di rumahnya sebelum beliau keluar memimpin sholat jamaah sekalian. Dan ini memang bisa dilakukan kalau kita imam. Cuma kita alhamdulillah sudah dikondisikan, biasanya sudah ada menit tertentu, bahkan sudah ada imbauan, masih bisa sholat sunnah, yang penting tersisa 2 menit. Kapan sudah lewat 2 menit, tidak dianjurkan lagi untuk sholat sunnah. Ini sudah diatur sedemikian rupa sehingga ini bisa membantu makmum. Kalau tidak ada pengaturan seperti itu jamaah sekalian, maka tentu saja yang afdol bagi jamaah itu, bagi makmum, sholat sunnahnya di masjid. Kalau ia sholat sunnah di rumah, jangan-jangan terlambat. Orang sudah bubar baru ia ke masjid. Tapi kalau ia duluan ke masjid, kalaupun ternyata imam belum hadir, masih bisa sholat sunnah, ia bisa sholat sunnah. Kalau ternyata masih ada waktu, ia bisa berdoa. Ia bisa menunggu qomat. Dan menunggu qomat itu sudah merupakan ibadah sendiri. Beriktikaf, tinggal di masjid menunggu qomat, itu sudah dihitung sebagai pahala sholat tersendiri jamaah sekalian. Sehingga bagi makmum, afdolnya wallahu ta'ala a'lam, lebih baik ia di masjid. Kecuali ghalabatul dzan, berat dugaannya, kalau masih mampu ia lakukan di rumah. Kayaknya biasanya di Masjid An-Nur itu agak lama di qomatnya. Kayaknya bisa jadi ini sholat sunnah di rumah. Kecuali dalam kondisi seperti itu, kuat keyakinan kita bahwa masih dapat nanti, maka mungkin afdolnya di rumah jamaah sekalian. Tapi kalau kita khawatir jangan-jangan orang sudah qomat baru kita masih sholat sunnah di rumah, maka lebih baik kita ke masjid. Kalau ternyata masih ada kesempatan untuk sholat sunnah, maka kita sholat sunnah. Bahkan mungkin masih ada kesempatan untuk berdoa. Kemudian jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini juga memberikan pelajaran kepada kita semua, pentingnya kita mengetahui sesuatu itu secara komprehensif, secara utuh. Jangan parsial seperti yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar. Apa yang beliau ketahui hanya 8 rakaat, beliau kumpulkan dengan informasi dari Hafsah, saudari beliau, sehingga jadilah informasi itu menjadi utuh jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini pentingnya jamaah sekalian. Jangan kita menarik satu kesimpulan sebelum tasawur kita, penggambaran kita, informasi yang kita terima betul-betul sudah utuh. Dan ini penyakit manusia kadang jamaah sekalian, senangnya mendengar dari satu pihak saja, informasi yang parsial, lalu kemudian menarik kesimpulan. Keadilan itu selalu ditekankan di dalam agama kita. Kita membahas tentang Najasyi, kenapa itu Rasulullah memerintahkan justru berhijrah ke negeri Afrika yang jauh, bukan negeri Islam. Pemimpinnya adalah seorang non-muslim, tetapi karena rajanya adil, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam justru perintahkan hijrah ke sana. Apa bentuk keadilannya jamaah sekalian? Najasyi ini dia tidak mau menarik kesimpulan, menjatuhkan hukum kalau ia tidak mendengar dari kedua belah pihak. Datang orang-orang kemudian untuk menghasut Najasyi agar menyerahkan kaum muslimin untuk dihukum, tapi Najasyi tidak mau sebelum mendengar juga dari kaum muslimin. Ini pentingnya jamaah sekalian untuk kita menyaring informasi, menjadikan berita itu utuh sebelum kita menarik kesimpulan. Apalagi di masa kita jamaah sekalian, era keterbukaan informasi, mudah sekali informasi itu disebar, kadang dipotong-potong, lain yang bilang orang lain yang sampai ke kita dalam satu klik, ditambahi lagi dengan hal-hal yang bisa memancing emosi.
ada suara-suara petirnya, dan seterusnya jamaah sekalian. Ini di era kita mudah sekali hal-hal yang seperti itu terjadi. Maka penting untuk kita berkepala dingin, mengecek, memvalidasi dengan baik. Kalau bermanfaat boleh kita sebar, kalau tidak bermanfaat lebih baik berhenti di kita jamaah sekalian. Kafa bil mar'i kadziban an yuhadditsa bi kulli ma sami'. Cukuplah orang itu dikatakan pendusta kalau setiap apa yang datang ia sampaikan, setiap apa yang ia dengar ia sebarkan. Likulli maqamin maqal, setiap tempat ada perkataan yang cocok, dan setiap perkataan ada tempatnya sendiri jamaah sekalian. Tidak setiap yang valid juga seharusnya kita sebar semuanya. Apakah sesuatu itu bermanfaat atau justru kemudian tidak bermanfaat? Ini yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar. Ia tidak mencukupkan dari apa yang ia lihat, tetapi ia juga mencari informasi lain dari saudara beliau yang merupakan istrinya Rasulullah SAW, sehingga dapatlah informasi baru yang sangat bermanfaat. Bahkan sholat yang paling afdol, yaitu ternyata Rasulullah SAW juga menjaga 2 rakaat sebelum sholat subuh. Wa urahu qal, kemudian Ayyub As-Sikhtiyani, salah seorang rawi ini, mengatakan khafifatain. 2 rakaat yang dilakukan oleh Rasulullah sebelum sholat subuh itu 2 rakaat yang ringan jamaah sekalian, bukan bacaan yang panjang. Disebutkan yang dibaca oleh Rasulullah qabla subuh itu, di rakaat pertama membaca qul ya ayyuhal kafirun, dan di rakaat yang kedua membaca qul huwallahu ahad, al-ikhlas. Dan 2 rakaat sebelum subuh ini jamaah sekalian ini memiliki keutamaan yang tidak dimiliki oleh sholat yang lain. Di antaranya 2 rakaat sebelum subuh, kata Rasulullah SAW, khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik dari dunia ini bersama dengan apa yang ada di dalamnya jamaah sekalian isinya. Kemudian di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibna Adam, wahai sekalian anak cucu Adam, irka'li min awalin nahar 4 rakaat, salatlah kalian atau rukuklah kalian di awal siang dengan 4 rakaat. Akfika akhirahu, maka saya yang akan mencukupkanmu sisanya. 4 rakaat di awal siang yang dimaksud oleh hadis qudsi ini, kata ulama kita, yaitu 2 rakaat sebelum subuh dan 2 rakaat dengan sholat subuhnya, totalnya 4 rakaat. Mereka yang menjaga 4 rakaat ini jamaah sekalian, 2 rakaat sebelum subuh dan 2 rakaat subuhnya, ini Allah yang akan menjamin hari-harinya jamaah sekalian. Kemudian hadis yang lain tentang keutamaan subuh berjamaah, bahwa Allah yang akan menjadi dan menjaminkan keamanan, perlindungan bagi hamba tersebut. Dan terasa jamaah sekalian, coba kita bandingkan itu, kita bangun sholat subuh berjamaah di masjid dengan kita kesiangan atau sholat terlambat di rumah jamaah sekalian. Terasa itu bedanya kita menjalani hari-hari kita jamaah sekalian. Dari sisi semangatnya kita, dari sisi keberkahan waktunya, sangat terasa bedanya kalau kita berjamaah subuh di masjid dengan kesiangan jamaah sekalian. Makanya waktu kita kami kuliah dulu, kalau ada mahasiswa itu agak loyo, tidak semangat sepertinya di kelas, biasanya dosen itu langsung bertanya, sepertinya tadi subuh tidak sholat di masjid. Dan biasanya memang betul jamaah sekalian. Biasanya kalau loyo tidak terlalu bersemangat, yaitu biasanya tidak berjamaah di masjid. Meskipun bukan faktor tunggal, tetapi terasa bedanya itu jamaah sekalian, mereka yang berjamaah subuh di masjid dengan yang tidak berjamaah. Dan ini diantara jaminan Allah Subhanahu wa taala, jagalah yang 4 rakaat di awal hari, yaitu 2 rakaat sebelum subuh ditambah dengan 2 rakaat sholat wajibnya, sholat subuhnya, maka saya yang akan mencukupkan sisanya, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis berikutnya dari Abdullah bin Syakik qal sa'altu Aisyata an salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya bertanya kepada Sayyidah Aisyah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
tentang solatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, Sayyidah Aisyah mengatakan, kana yusalli qabla dhuhri raka'atain wa ba'daha raka'atain. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam solat 2 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat setelahnya. Ini sama dengan informasi Abdullah bin Umar. Wa ba'dal maghrib raka'atain. Kemudian setelah maghrib 2 rakaat. Wa ba'dal isya'i raka'atain. Kemudian setelah isya 2 rakaat. Wa qoblal fajri fintain, dan 2 rakaat sebelum subuh. Wa hadhihi riwayah dzukirat asyara rakaatin. Di riwayat ini jamaah sekalian disebutkan hanya 10 rakaat, sama dengan Abdullah bin Umar kalau ditambah dengan informasi dari Hafsah tadi. Akan tetapi ada riwayat yang lain di dalam Sahih Muslim yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sayyidah Aisyah mengatakan, kana yusalli fi baiti qabla dzuhri arba'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sebelum sholat zuhur beliau sholat 4 rakaat. Inilah yang menjadi penggenap jadi 12 jamaah sekalian. 4 sebelum zuhur, 2 setelahnya, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya, dan 2 sebelum subuh. Totalnya 12. Apa keutamaan ini jamaah sekalian? Keutamaan menjaga 12 rakaat ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan hadisnya hadis yang sahih, kata Rasulullah, ma min abdin muslim yusalli lillahi kulla yaumin fintai asyrata rak'atan. Tidaklah seorang hamba yang muslim yang sholat setiap hari 12 rakaat tatawuan yang sunnah, ghaira faridatin, kecuali yang wajib, illa banallahu lahu baitan fil jannah, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala akan membangunkan untuknya rumah di surganya kelak. Ini keutamaannya jamaah sekalian, mereka yang menjaga 12 rakaat selain daripada yang wajib jamaah sekalian, sholat sunnah rawatib ini, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala akan membangunkan rumah untuknya di surganya kelak biidnillahi ta'ala. Maka jamaah sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, mari kita jadikan ini sebagai kebiasaan kita, selain tentu saja dari yang wajib-wajib. Kalau kita sudah menyelesaikan yang wajib, maka mulai kita membenahi ibadah sunnah kita, sholat-sholat sunnah kita, terutama rawatib ini jamaah sekalian, 12 rakaat ini. Dan diantara juga manfaat dari sholat sunnah adalah penyempurna dari sholat wajib kita. Mungkin di sholat wajib kita ada kekurangan, kurang khusyuk, atau kekurangan-kekurangan yang lainnya, maka ia tertutupi dengan sholat-sholat sunnah dan ibadah-ibadah sunnah yang kita lakukan jamaah sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis yang terakhir jamaah sekalian, pernah seorang tabi'in, Asim bin Damrah, bertanya kepada Ali bin Abi Thalib tentang sholatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal, lalu Ali mengatakan, innakum la tutikuna dzalik, kalian tidak mampu untuk sholat seperti sholatnya Rasulullah, kata Ali. Kemudian kata Asim bin Damrah, man ataka dzalika minna shallah. Kami tahu wahai Ali, tidak ada di antara kita yang bisa sholat seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi kami ingin tahu bagaimana sholatnya Rasulullah, minimal kita meneladani. Saddidu wa qaribu, berusaha untuk mendekati. Kalau dari sisi kualitasnya tidak akan bisa sama dengan kualitas sholatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sisi bacaannya pun jamaah sekalian berat untuk kita mengikuti bagaimana panjangnya, khusyuknya, baiknya bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kata ulama kita, terus kita berusaha untuk memperbaiki sholat kita dan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Ali pun menyampaikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat 2 rakaat di waktu duha. Kemudian kalau masuk waktu zuhur, beliau sholat 4 rakaat sebelum sholat zuhur. Wa yusalli qabla dzuhri arba'an wa ba'daha raka'atain. Kemudian sholat 2 rakaat setelah sholat zuhur. Ini juga penting kita tekankan jamaah sekalian. Qobliyah itu maksudnya bahwa waktu sholat sudah masuk. Sama tadi sholat qobliyah subuh, yaitu saat muadzin sudah mengumandangkan azan. Jadi kalau belum azan, belum dikatakan sebagai sholat sunnah qobliyah jamaah sekalian.
Sama seperti kalau malam belum azan subuh, kita sholat 2 rakaat, itu jatuhnya sholat tahajud, sholat lail. Nanti dikatakan qobliyah subuh pada saat masuk waktu subuh. Itu yang membedakan jamaah sekalian. Belum dikatakan qobliyah kalau belum masuk waktu subuh. Wa qoblal asr arba'an. Ini informasi baru dari Ali, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah juga sholat 4 rakaat sebelum asar. Meskipun ini tidak dimasukkan rawatib oleh ulama kita jamaah sekalian, tetapi ada keutamaannya khusus, ya, yaitu ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan rahimallahu imra'an shalla qoblal asri arba'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati seseorang yang mampu untuk sholat 4 rakaat ya, sebelum sholat asar. Ini keutamaan yang lain jamaah sekalian, tapi di luar daripada sholat sunnah yang rawatib, yang 12 rakaat atau yang 10 rakaat tadi yang kita jelaskan jamaah sekalian. Saya kira ini mudah-mudahan ada manfaatnya, dan yang paling penting tentu saja adalah bagaimana kita menghidupkan sunnah yang mulia ini, menjaga sholat-sholat sunnah kita, dan tentu saja setelah kita selesai dari yang wajib-wajib. Mudah-mudahan ada manfaatnya jamaah sekalian. Mari kita banyak-banyak mengirimkan salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.